Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Makrola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Guys, geger, diam-diam DPR akhirnya terima surat pemakzulan Gibran sebagai Wapres yang didesak oleh para purnawirawan jenderal TNI dan berbagai elemen masyarakat untuk segera mencopot Gibran dari jabatannya sebagai Wapres. Sementara itu, masyarakat juga menagih janji Gibran saat kampanye yang mana nanti jika terpilih dia akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Namun hal itu sampai saat ini belum ada sedikit pun yang terwujudkan gitu ya. Nah, dan inilah poin-poin dan syarat pemakzulan Gibran yang diusulkan oleh para purnawirawan jenderal TNI dan para tokoh masyarakat. Tolong disimak sampai selesai agar tidak gagal paham dan jangan pernah sampai skipnya ya guys. Nah, pada saat sepertinya ini dia. Let's go. Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa menjadi babak baru dalam politik. Wow. 4 jenderal purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Yasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat yes, itu beredar luas mantap. Dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Ini orang tidak normal. Iya, mantap. Keren, sebentar guys. Wah, ini jika benar ini berita ini ya, ini adalah kabar gembira nih bagi kepada masyarakat Indonesia yang pada akhirnya DPR telah menerima secara resmi surat pemakzulan Gibran yang diusulkan oleh para jenderal purnawirawan TNI. Nah, kita tunggu nih kapan ini akan terrealisasikan gitu ya soal pemakzulan Gibran, dan kira-kira nih siapa nih andaikan benar jika Gibran dimakzulkan, dicopot dari jabatan sebagai Wapres, kira-kira siapa nih penggantinya? Apakah mungkin nanti aja lah. Oke guys, lanjut. Kemudian sakit jiwa gitu. Dan saya melihat tampilannya dan kebiasaannya. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya lihat di situ Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, dan katanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin orang seperti ini. Gibran Rakabuming Raka sekarang Wapres itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Iya. Nah, bentar guys, saya juga pernah ingat soal debat dia Gibran ini yang akan membuka lapangan pekerjaan 19 juta lapangan pekerjaan jika terpilih nanti sebagai Wapres. Nah, setelah menjabat sudah beberapa bulan ini, sepertinya belum ada satu pun atau kisi-kisi sedikit pun apalah itu namanya untuk membuka suatu lapangan pekerjaan. Malah makin sulit mencari pekerjaan bagi masyarakat saat ini ya. Segala macam dipersulit, pajak naik, pekerjaan makin sulit, syarat-syarat pekerjaan juga makin banyak gitu ya. Jadi yang 19 juta lapangan pekerjaan itu mana masyarakat saat ini menagihnya, tolong dikeluarkan gitu. Tidak perlu emosi juga pemerintah atau siapapun ya, terutama di pihak pemerintah, karena sebetulnya yang harus dipertanyakan kepada pemerintah kan janji pada saat kampanye kan, waktu itu kan dijanjikan pada saat itu masih Wapres ya, Gibran Rakabuming Raka sekarang Wapres itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Yang terjadi adalah sekarang sudah berapa, dilantiknya tanggal 20 Oktober 2024 sampai sekarang yang muncul di berbagai pemberitaan itu adalah PHK di mana-mana. Bahkan yang PHK yang kelihatan sangat high profile seperti di buruh Sritek ya, kita juga pernah bahas di sini. Belum jelas juga sekarang dari 10.000 sekian itu berapa banyak yang sebetulnya sudah diserap kembali di industri itu atau di industri yang lain seperti janji pemerintah. Karena Sritek ini nampaknya mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah, sementara
pabrik-pabrik yang lain dan industri yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya, perhatian yang sama, karena kalau Sritek ini kan sampai ada 4 menteri tuh ditugasin, presiden langsung menugasi. Nah ini memang problem yang sedang kita alami. Jadi pemerintah justru jangan emosi, gampang emosi, karena pemerintah justru yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan janjinya pada saat kampanye ya. Bocor surat dari 241 Jenderal Purnawirawan TNI untuk DPR MPR. Ya, isi surat 241 Jenderal Purnawirawan bocor, nasib Wapres Gibran terancam. Ini kurang lebih suratnya yang sudah diterima. Kalau sudah di DPR, nanti ini akan ke MK dulu, MK mensahkan atau tidak mensahkan gitu kan. Kalau mensahkan nanti balik lagi ke DPR, DPR dorong ke MPR yang anggotanya sama. Nah, disitulah baru diputuskan ya. Jakarta 26 Mei, suratnya sih per 26 Mei, udah lama ya. Sudah ya semingguan lah. Lampiran satu lembar perihal usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka kepada Ketua Majelis MPR. Ketua MPR kepada Ketua DPR di Jakarta. Tembusannya kemana-mana, ke Presiden, ke apa dan sebagainya macam. Coba kita lihat langsung alasannya apa saja ya. Alasan kenapa Wapres ini harus diganti. Ada 4 nih. 1. Pelanggaran prinsip hukum etika publik dan konflik kepentingan. Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui proses perubahan batas usia cawapres dalam putusan MK nomor 90. Proses tersebut dinilai melanggar Undang-Undang nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dinyatakan tidak sah karena Ketua Hakim MK yang memutus perkara adalah paman dari Gibran sendiri dan telah melanggar kode etik dan perilaku hakim. Kemudian yang kedua, Gibran Raka Buming dengan kapasitas pengalaman yang minim, hanya 2 tahun menjabat wali kota Solo, amat patut diduga tidak jelas juga ijazahnya. Sangat naif bagi negara ini bila memiliki wapres yang tidak patut dan tidak pantas, begitu katanya ya. Yang ketiga, ditinjau dari moral dan etika. Kasus akun Fufu Papa menjadi sorotan publik karena dugaan kuat keterkaitannya dengan Gibran. Ini tidak ada pemeriksaan yang komprehensif ya terhadap siapa pemilik akun Fufu Papa itu. 4. Dugaan korupsi saudara Jokowi dan keluarga. Dugaan kuat korupsi Gibran, Kaisang yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ke KPK. Ini juga belum ada. Satu keluarga korupsi tetapi tetap didiamkan gitu ya. Sementara masyarakat yang korupsi kecil-kecilan itu dihabisin, ditangkap, di penjara. Tetapi korupsi besar-besaran, apalagi ini satu keluarga katanya ya. Katanya tadi Pak Jokowi, Gibran, Kaisang juga ikut terlibat dalam korupsi gitu. Tetapi pemberitanya kok nggak ada gitu. Apakah benar mereka benar korupsi atau gimana gitu ya? Kok kita masyarakat nggak tahu apakah ini benar didiamkan atau di beritanya ditenggelamkan atau gimana gitu ya. Jadi itulah yang barusan dibacakan, ada 4 alasan untuk pemakzulan Gibran sebagai wapres gitu ya. Oke guys, lanjut. Tindak lanjutnya dari KPK ya. Ubaidillah melaporkan relasi bisnis Gibran dan Kaisang yang merupakan putra Jokowi. Jadi sangat amat patut diduga bahwa itu terjadi berkaitan dengan adanya suntikan dana penyertaan modal ke perusahaan Ventura, perusahaan rintisan kuliner anak dari Jokowi. Selanjutnya kami mengusulkan agar DPR melalui aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya, termasuk di dalamnya Gibran. Keluarga korupsi, ngeri nggak tuh ya? Sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai. Belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan Fufu Fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk Nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak
Gibran ini dimakzulkan. Kami usulkan untuk dilengsarkan. Setuju. Karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Ya. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Ya. Tidak untuk apa? Untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, tua anak saya. Katanya punya ijazah di UTS, anak saya S2 di UTS. Saya sampai coba cari sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Saya inginnya tetap Prabowo silakan jadi presiden. Adik saya, dia 5 lifting di bawah saya. Saya masuk Akabri tahun 65. Mungkin keluarga itu belum buat melitur kayu atau segala macam. Saya sudah mengabdi. 34 tahun saya mengabdi di ABRI dan sekarang sudah 22 tahun hampir pensiun. Nggak mengharapkan apa-apa. Cuma mengharapkan supaya kembali ke rel. Iya. Saya sebetulnya sudah bawa resume untuk bagaimana kesalahan sampai dia diangkat. Ya. Nanti saya serahkan pada Deaman untuk apanya itu, karena saya lupa bawa. Dan 8 itu kalau yang pertama dilakukan itu otomatis nomor 2 sampai nomor 8 itu harus dilakukan. Ya. Tapi banyak pihak yang tidak suka, karena kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, partai tidak ada. Tidak ada. Sistem demokrasi kita tidak ada partai. Dan presiden seumur hidup, MPR menjadi lembaga paling tinggi. Siapa bilang? Karena itu Pak Harto, bukan Bung Karno. Tapi tidak ada. Juga bukan tidak terbatas, presiden itu terbatas. Cuman sistemnya tidak. Dan ini tidak disukai kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nanti kita akan bahas soal yang poin 1. Tapi yang saya bicara soal poin ke-9 itu benar ada? Ada. Itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Bahkan saya ini terlambat. Karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah? Maksudnya? Di belakang. Bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu? Yes. MUI dan Muhammadiyah? Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau? Iya. Iya. Secara organisasi. Iya, wah mantap. Kita tunggu ya. Berarti usulan atau dukungan dari pihak lain selain purnawirawan TNI untuk pemakzulan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres semakin banyak dan telah didukung oleh beberapa organisasi pemerintahan yang besar seperti MUI, terus Muhammadiyah juga ikut mendukung para purnawirawan TNI ini untuk pemakzulan Gibran gitu ya. Dan juga termasuk tadi Habib Rizik juga ikut mengusung gitu ya, apa itu namanya, mendukung pemakzulan Gibran sebagai Wapres gitu. Jadi kita berharap jika ini benar-benar akan terrealisasikan, akan terwujudkan, itu kita sebagai masyarakat sangat berterima kasih sekali terhadap para purnawirawan TNI ini telah memperhatikan negara ini, telah ikut bersuara walaupun kalian semuanya adalah pensiun dari jabatannya, tetapi tetap masih eksis, tetap masih ingat terhadap rakyat gitu ya, yang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang diplomatik, pemimpin-pemimpin yang pro terhadap rakyat gitu. Kita berharap semoga ini bisa terrealisasi, semoga ini bisa terwujudkan agar kita mendapatkan pemimpin yang baik gitu ya. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.